11 tahun membina rumah tangga, pernikahan Ustadz Al-Habsyi dan Putri Aisyah Aminah tengah dihantam gelombang. Putri menggugat cerai Ustadz Al-Habsyi hingga kasus mereka resmi digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Rabu 8 Maret 2017 lalu. Sidang perdana dengan agenda mediasi itu berjalan lancar. Al-Habsyi datang ditemani kuasa hukum, sementara Putri selain dikawal pengacara juga didampingi sang ayah. Duduk bersebelahan di ruang mediasi, keduanya tak saling menyapa. Al-Habsyi kerap menunduk sambil terus menggenggam tasbih di sela-sela jawaban yang harus ia ungkapkan di depan petugas. Di sebelahnya, Putri Aisyah nampak terlihat tenang menjalani agenda mediasi pertamanya. Pertanyaan pun muncul, apakah pasangan ini benar-benar akan mengakhiri indahnya kebersamaan yang selama ini mereka jalani? Benarkah satu di antara banyaknya alasan gugatan cerai Putri adalah bahwa ia menentang poligami atau menolak diduakan oleh sang suami? Putri. Iya. Oh iya. Pokoknya nggak mungkin ya seorang wanita seperti saya, seorang ibu, seorang istri, kalau nggak ada masalah yang berat, yang serius, itu mau menghancurkan rumah tangganya. Pasti mereka biasanya berusaha sekuat tenaganya berjuang untuk kesejahteraan dirinya juga untuk anak-anaknya. Cuman apa yang harus saya lakukan kalau masalahnya sudah terlalu complicated, sudah terlalu prinsip, ada hal yang insya Allah betul-betul syar'i, sudah saya upayakan, sudah saya usahakan terus-menerus, tapi sepertinya Allah berkehendak lain. Dan alhamdulillah saya tadi sudah menegaskan bahwa sampai detik ini saya akan tetap berusaha mempertahankan keluarga saya dengan pertimbangan anak-anak saya. Dan insya Allah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, semua bisa diselesaikan selama dua-duanya masih bisa menjaga hati, akhlak dan perasaan. Poligami itu boleh, tapi kan ada aturan-aturannya. Harus memenuhi syarat-syarat secara syar'i, secara Islam. Yang penting hari ini jadwalnya adalah mediasi. Menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 lalu, dikaruniai 3 buah hati, rumah tangga Ustadz Al-Habsyi dan istri tak pernah diterpa kabar miring. Kalau tiba-tiba Putri Aisyah menggugat cerai Al-Habsyi ke persidangan, itulah yang kini dipertanyakan. Apalagi Al-Habsyi pernah berkisah bahwa 11 tahun lalu ia harus berjuang keras mendapatkan Putri agar bisa menjadi jodohnya. Soal menduanya hati yang kini mencuat sebagai salah satu alasan perceraian, sesungguhnya sudah pernah mereka utarakan di depan media, seraya menyikapinya dengan bijak. Cinta yang masih menyelimuti rumah tangga, hubungan keduanya yang terlihat begitu mesra dan saling menyanjung, rasanya mampu membuat mereka tegar menghadapi apapun cobaan dalam perkawinan. Namun kini kenyataan berkata lain. Akankah masa-masa indah itu akan hilang begitu saja? Orang yang ramah, sopan, santun, bertanggung jawab. Ustadz dari dulu tuh sebelum menikah memang udah menjadi tulang punggung keluarga ya. Udah menjadi tulang punggung keluarga. Terus Ustadz sayang banget sama keluarganya. Apa ya? Agamanya sih. Kemarin katanya hidungnya. Kumis.
saya waktu pertama kali ketemu istri itu ketika saya mulai merintis di ibu kota. Saya tidak ada siapa-siapa, kemudian berangkat dari nol, tidak punya apa-apa, bahkan dari satu tempat ke tempat lain itu masih naik angkot, tidurnya masih di hotel-hotel kecil. Ketika satu saat dipertemukan Allah dengan beliau, dengan wasilah tantenya, ketika memandang pertama itu ada getaran di hati. Nah, ternyata memang salah satu rahasianya ketika saya tanya ke guru saya, oh itu berarti katanya jodohmu. Getaran itu berarti jodohmu, kamu bakal nikah sama dia. Saya modal yakin aja saya bisa dapetin dia, walaupun dengan kekurangan saya, dia dari keluarga yang berada, keluarga yang punya, sementara saya keluarga yang sangat sederhana. Rasa takut itu pasti selalu ada ya, selalu ada. Tapi poligami itu tentu juga sesuatu yang ada sebab musababnya. Memang bukan sesuatu yang dilarang, ada perintahnya, dan istri saya memahami itu. Tapi itu lebih kepada emergency exit, emergency ya, pintu darurat yang terakhir. Mungkin karena mungkin istri sakit, atau mungkin nggak bisa memberi keturunan, atau mungkin istri yang tidak taat kepada Allah sehingga mengharuskan kita untuk melakukan itu. Tapi segala sesuatu itu kan kembali kepada masing-masing pihak ya. Tapi bukan berarti saya memastikan saya tidak, saya takut nanti menjadi orang yang segala sesuatu saya jalanin aja. Kalau memang itu Allah takdirkan dan itu menjadi ketentuan, kita manusia kan hanya bisa menjalani. Tapi saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah ada sekarang yang Allah hadirkan. Tak mudah menjadi istri seorang ustadz, bahwa dibalik rasa syukur karena bisa menjadi pendamping suami dalam tugasnya menciarkan agama, sesungguhnya ada beban berat yang harus dipikul ketika waktu luang untuk keluarga menjadi semakin sempit. Karena hari-hari seorang ustadz banyak dihabiskan di ladang amal, sampai harus menyusuri daerah-daerah terpencil di seluruh pelosok tanah air. Setidaknya inilah yang disampaikan April Jasmine soal suka duka rumah tangganya bersama Ustadz Soulmate yang sudah ia jalani selama 6 tahun. Alhamdulillah sih kita udah mau 6 tahun nikah. Terus aku lebih banyak bersyukurnya sih, lebih banyak alhamdulillah gitu. Karena memang sebagai istri ustadz pasti kan banyak hal yang bisa dipelajari, dari mulai urusan rumah tangga, bagaimana harus bersikap dengan suami, bagaimana kita sebagai istri punya tanggung jawab atas titipan Allah ya, suami ya, anak ya, mertua gitu kan, dan saudara-saudara lainnya. Kerja kantor gitu, waktunya tepat lah Sabtu Minggu weekend ada di rumah, atau kalau sibuk ya Sabtu Minggu ada kerjaan lain. Tapi sebagai istri ustadz justru kadang-kadang kita harus turun juga gitu, nemenin suami ke belusukan ceramah di mana gitu kan, yang tempatnya jauh, yang tempatnya kadang-kadang juga tidak selalu enak gitu. Setiap manusia punya rasa cinta. Dan inilah kata yang paling disegani bagi sepasang suami istri, yakni soal pilihan suami untuk membina rumah tangga dengan pasangan baru atau menduakan istri, yang ternyata banyak terjadi dalam rumah tangga seorang ustadz. Dengan dalih agama atau apapun, poligami memang tabu untuk dibicarakan, namun bisa saja menjadi takdir yang harus diterima sang istri. Bagaimana April Jasmine dan Ustadz Soulmate mensikapi masalah ini? Kalau bicara poligami memang pembahasannya itu luas, tidak sebatas cerita nambah istri dari 1 menjadi 2 kan, 2 jadi 3 jadi 4, itu batas maksimal dalam Islam. Kalau ngomongin hukum boleh-boleh aja, boleh orang berpoligami gitu loh. Tapi kan tinggal pertanyaan balik lagi ke diri kita sendiri, mampukah kita jadi sosok yang adil, sosok yang tetap bisa memberikan kasih sayang kepada yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, atau sampai yang keempat. Iya, hal tersebut kan udah dikatakan dalam Al-Quran gitu, memang ada, kita juga nggak bisa mengingkari. Tapi takdir itu kan bisa dirubah dengan doa, insya Allah ya. Jadi ya udah, yakinkan aja, Bismillah ya Allah, saya mau yang terbaik untuk suami saya mau kasih yang terbaik untuk anak saya, untuk keluarga saya gitu. Doanya semoga selalu dipersatukan sama Allah sampai nanti di surganya Allah. Jadi udah itu aja yang aku bisa lakukan, berdoa.